Hai rekan-rekan, jangan takut untuk salah saat menuntut ilmu, karena kita dapat belajar melalui kesalahan tersebut. Terdapat miliaran objek luar angkasa selain bumi yang Allah ciptakan. Bumi hanya satu titik kecil saja. Jika suatu benda ingin dilemparkan dari bumi dan tidak kembali lagi ke bumi, maka kecepatan yang harus dimiliki objek tersebut adalah. Untuk menjawab pertanyaan ini, berikut adalah ilustrasi dari bumi. Anggap saja di atas permukaan bumi terdapat sebuah partikel bermassa. Seseorang melemparkan partikel ini vertikal ke atas. Partikel itu bergerak lurus ke atas hingga mencapai titik tertentu. Tidak lama setelah itu partikel bergerak vertikal ke bawah. Semakin cepat partikel itu bergerak, semakin tinggi titik yang dapat dicapai. Timbul di pikiran di benak kita, tentu ada kecepatan tertentu yang dapat menyebabkan partikel itu tidak kembali ke permukaan bumi. Mari kita bahas hal ini lebih detail. Ini merupakan logika sederhana. Jika kita dapat mencapai ketinggian 3 meter, tentu kita pasti dapat mencapai ketinggian 2 meter, atau 1 meter. Ini benar ya? Anggap saja di sana terdapat titik tak hingga. Titik tertinggi, tidak ada lagi titik yang lebih tinggi dari tak hingga. Karena begitu tingginya, tentu saja waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik itu sangat lama. Dengan kata lain, partikel yang menuju tak hingga tidak akan kembali ke titik semula. Kita akan mencari kecepatan minimal yang dibutuhkan oleh partikel untuk mencapai titik ini. Sebagai identifikasi, titik 1 merupakan titik di permukaan bumi. Titik kedua merupakan titik di tak hingga. Di titik manapun energi mekanik itu konservatif. Jumlah energi kinetik dan energi potensial di kedua titik itu adalah tetap. Ketinggian titik di tak hingga adalah tak hingga. Jadi energi potensial di titik 2 adalah 0. Untuk dapat mencapai titik 2, minimal kecepatan partikel bernilai 0. Jika lebih dari 0, partikel akan melampaui titik di tak hingga. Padahal tak ada titik yang lebih tinggi dari tak hingga. Jadi V2 adalah 0. M ini merupakan massa partikel. Nilai ini bisa dicoret. Dari sini V sama dengan akar dari 2 Gm kapital per R1. R1 ini radius bumi ya. Kalau masih ingat, percepatan gravitasi di sekitar permukaan bumi adalah Gm kapital per R1 kuadrat. Gm kapital per R1 ini tidak lain adalah GR1. V sama dengan akar dari 2 GR1. Meskipun tidak ada nilai apapun yang tertulis di lembar soal, kita pasti tahu bahwa percepatan gravitasi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Dan radius bumi adalah 6.400 km. Nilai ini sama dengan 11.200 meter per sekon, atau 11,2 km per sekon. Objek di permukaan bumi yang dapat mencapai 11,2 km per sekon akan dapat terbebas dari pengaruh gravitasi bumi. Selamat belajar semuanya.